Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Suciati. Saya Kepala Sekolah SMP PGRI Ciberem. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah program yang bertajuk Baku Plus di SMP PGRI Ciberem. Pada tahun ajaran 2022-2023 ini, pembelajaran sudah dilaksanakan 100% tatap muka. Pelaksanaan kurikulum Merdeka pun sudah mulai dilaksanakan. Konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara yang didasarkan asas kemerdekaan memiliki arti bahwa manusia diberi kebebasan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk tetap mengatur kehidupannya dengan tetap sejalan dengan aturan yang ada di masyarakat. Beliau mempertegas pemikirannya dengan mengemukakan 5 asas yang dikenal dengan Pancadharma. Kelima asas tersebut adalah asas kemerdekaan, asas kodrat alam, asas kebudayaan, asas kebangsaan, dan asas kemanusiaan. Ki Hajar Dewantara juga mengenalkan konsep momong, among, dan ngemong yang kemudian dikembangkan menjadi 3 prinsip kepemimpinan, yaitu Ingarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarsa, Tutpuri Handayani, di mana seorang pendidik di depan harus mampu menjadi contoh atau teladan, di tengah-tengah harus mampu menjadi seorang pemakarsa, dan di belakang harus mampu memberikan motivasi bagi para peserta didiknya. Dalam kurikulum Merdeka, kita juga mengenal ada istilah pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar siswa. Seorang pendidik harus mampu memfasilitasi siswa sesuai dengan kebutuhannya, karena setiap murid mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, sehingga tentu saja tidak bisa diberi perlakuan yang sama. 2022-2023 ini, saya sebagai seorang kepala sekolah mencoba menerapkan konsep momong, among, dan ngemong, serta pembelajaran berdiferensiasi dalam program pembiasaan keagamaan yang sebetulnya ini sudah dilaksanakan semenjak saya menjadi kepala sekolah tahun 2013. Dimulai dengan program Kultum yang dilaksanakan setiap hari Jumat di jam pertama. Dalam kegiatan bentuk tadarus Quran dilanjutkan dengan tausiah secara bergiliran oleh siswa dan dikuatkan oleh guru. Pada tahun 2016 dikembangkan program pembiasaan ini dengan pelaksanaan zuhur berjamaah dan tadarus Quran setiap hari dengan membaca 5 ayat di jam pertama dipimpin oleh guru. Selanjutnya pada tahun 2019 kami melaksanakan sholat duha setiap Jumat sebelum kultum. Sehingga sekolah kami memiliki program pembiasaan keagamaan bertajuk Zuber Baku Kudu, yang merupakan akronim dari zuhur berjamaah, baca Quran, dan kultum duha. Tetapi sayang, program pembiasaan keagamaan Zuber Baku Kudu terhenti dikarenakan adanya pandemi COVID-19. Sehingga kurang lebih 2,5 tahun siswa belajar secara daring. Selama COVID-19, tidak hanya sekolah yang ditutup, sehingga pembelajaran dilaksanakan secara daring, tetapi juga pengajian-pengajian, sehingga terjadilah learning loss atau kehilangan pembelajaran yang merujuk kepada sebuah kondisi hilangnya sebagian kecil atau sebagian besar pengetahuan dan keterampilan dalam perkembangan akademis yang biasanya diakibatkan oleh terhentinya proses pembelajaran dalam dunia pendidikan. Dampak learning loss ini berdampak pada akhlak siswa yang kurang baik, motivasi belajar yang rendah, dan bahasa yang kurang baik. Learning loss ini ternyata berdampak juga pada kemampuan membaca Al-Quran siswa. Hal ini terbukti ketika saya sebagai kepala sekolah melaksanakan monep. Saya melihat, menyaksikan, dan juga menyimak bagaimana di setiap kelas siswa yang membaca Al-Quran hanya sekitar 50% saja. Bagaimana? Baku Plus dilaksanakan di SMP PGRI Ciberem. Silahkan disimak
video berikut ini. Sistemnya pembimbingan per kelompok gitu ya. Jadi Jadi kalau begitu kita mulai mungkin besok kita rapat guru dulu, kemudian kita sosialisasikan programnya, terus ajarkan, terus kita kasih motivasi, kasih semangat, tapi perkembangannya sudah bagus. Ya, mudah-mudahan program baca Quran Plusnya ini bisa kita lakukan ya. Insya Allah, insya Allah. Iya, terima kasih Pak Haji. Akhirnya saya berharap kedepannya program pembiasaan Baku Plus di SMP PGRI Ciberem dalam lingkup kegiatan Zuber Baku Kudu tetap berjalan konsisten sehingga misi SMP PGRI Ciberem terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, cerdas, terampil, mandiri, dan berwawasan lingkungan dapat tercapai dengan tetap memperhatikan pembelajaran berdiferensiasi dengan konten, produk, dan proses. Juga tentu saja sistem pembelajaran momong, among, dan ngemong. Semoga kita bisa terus berkarya. Satu prinsip dalam hidup saya, berbuatlah yang kecil, tetapi untuk sesuatu yang besar. Insya Allah ke depan asa akan kita lihat lebih indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.